Kedua, wasani al-arja'u al-bayyinu arjuha walau kana husulul arji laha inda idja'iha litadhiyati biha bisababi ittirabiha. Yang kedua adalah pincang yang nampak jelas pincangnya, jadi hewan korban yang sudah pincang itu tidak sah walaupun pincangnya tersebut terjadi di saat menidur miringkan binatang tersebut karena untuk disembelih saat proses korban sebab gerakan binatang tersebut. Walaupun pincangnya itu sebab gerakan binatang tersebut, maka itu tetap tidak sah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Dai Hanson. Pada kali ini kita akan melanjutkan bagian bab korban bagian kedua dengan saya berjudul hewan buta jangan dijadikan korban seperti itu. Wa arba'un wa fi ba'din nusih wa arba'atun la tajzi'u fid duhaya. Binatang yang tidak sah untuk dijadikan korban itu ada 4. Dalam sebagian redaksi tidak memakai lafaz arba'un tetapi dengan memakai lafaz arba'atun, seperti wa arba'atun la tajzi'u fid duhaya. Apa aja yang 4 itu? Ahaduha al-awra'ul bayyinu ayat zahiru auruha wa in bakiyat al-hadqatuh. Salah satunya adalah binatang yang buta satu matanya yang nampak jelas, jadi korban yang buta mata satu matanya itu tidak boleh dijadikan korban walaupun bulatan matanya itu masih utuh menurut pendapat yang paling sahih seperti itu. Terus yang kedua, wasani al-arja'u al-bayyinu arjuha walau kana husulul arji laha inda idja'iha litadhiyati biha bisababi ittirabiha. Yang kedua adalah pincang yang nampak jelas pincangnya, jadi hewan korban yang sudah pincang itu tidak sah walaupun pincangnya tersebut terjadi di saat menidur miringkan binatang tersebut karena untuk disembelih saat proses korban sebab gerakan binatang tersebut. Walaupun pincangnya itu sebab gerakan binatang tersebut, maka itu tetap tidak sah seperti itu. Wa tsalitsu al-maridatul bayyinu maraduha. Yang ketiga adalah binatang yang sakit yang nampak jelas sakitnya itu tidak sah kalau dibuat korban. Wala yadurru yasiru hadhil umuri. Tidak masalah jika hal ini hanya sedikit saja, umpamanya kecacatan itu hanya sedikit saja, maka hukumnya sah, tidak apa-apa, maksudnya seperti itu. Warabi'u al-anjafa'u wahiya allati dhahaba mahuha aw dhahaba dimauha minal hazali al-hasili biha. Yang keempat adalah binatang al-ajfa. Apa itu al-ajfa? Al-ajfa itu adalah binatang yang hilang bagian otaknya dikarenakan sangat kurus. Sapi yang sangat kurus yang sampai menghilangkan otaknya, maka tidak boleh dibuat korban, tidak sah. Wa yajzi'ul khasiyu ayil maqtu'u al-khasiyataini wal maksurul qorni illam yu'sar fil lahmi.
sudah dianggap cukup sah berkorban dengan binatang yang sudah dikepiri. Maksudnya apa? Binatang yang dipotong kedua pelirnya, maksudnya binatang yang dipotong kedua pelirnya, dan binatang yang pecah tanduknya. Jika memang tidak terpengaruh apapun pada dagingnya, maka hukumnya tetap sah-sah saja. Misalkan ada hewan dikebiri pelirnya, maksudnya, atau tanduknya pecah tapi tidak terpengaruh kepada dagingnya, maka hukumnya itu tidak apa-apa. Wa yajzi'u aidan faqidul quruni wa hiya al-musammatu bijalha'i. Begitu juga mencukupi atau begitu juga itu sah berkorban dengan binatang yang tidak memiliki tanduk, dan binatang ini disebut dengan al-ajha. Jadi begitu pula sah berkorban dengan binatang yang tidak memiliki tanduk. Yang tidak memiliki tanduk itu disebut dengan al-jalha, seperti itu. Wala tajzi'u al-maqtu'atu kullil udhuni wala ba'diha bila udhunin. Tidak sah hukumnya berkorban dengan binatang yang terpotong seluruh telinganya atau sebagian dari telinganya, seperti itu. Maka hukumnya itu tidak sah. Walal maqtu'atu dzambuh wala ba'duhu. Dan tidak sah pula berkorban dengan binatang yang terpotong seluruh bagian ekornya, seluruh ekornya terpotong atau sebagian saja terpotong, maka hukumnya itu tidak sah. Bagaimana? Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian paham atas masalah ini. Wa yadkhulu waqtu dzabhi lil udhiyati min waqti sholatil aidi ay indin nahri. Kapan waktunya sembelih korban itu? Waktu penyembelihan korban dimulai dari waktu sholat hari raya nahar. Waktunya sehabis hari raya itu, sehabis sholat lebaran. Wa ibaratul raudi wa asluha wa ibaratul radi wa asliha yadkhulu waqtu tadhiyati idza tala'atis samsu yauman nahri wa madha qadru raq'ataini wa khutbataini khafifataini intaha. Ungkapan dari kitab Ar-Raudhah dan kitab asalnya, waktu pelaksanaan korban itu masuk ketika terbitnya matahari hari raya kurban dan telah melewati kira-kira waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat 2 rakaat dan 2 khutbah yang dilakukan dengan agak cepat. Itu adalah waktu penyembelihan korban. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan insya Allah saya akan menyampaikan episode yang ketiga di hari berikutnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Insya Allah bermanfaat, dan share kepada teman-teman yang belum subscribe supaya dapat manfaatnya juga. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.